بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث وشارحها ونعاشرها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرضي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى المؤلف الإمام النبهاني والإمام اللحجي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وأما اكتحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل جعل في عين اثنتين وواحدة بينهما، أي جعل في كل عين مرودين وواحد يقسم بينهما، فالمجموع وتر وهو 5 مراود. Pembahasan tentang iktihal. Iktihal itu adalah menggunakan celak. Celak bahasa Arabnya kuhlun. Kuhlun itu celak. Menggunakan celak iktihal. Isti'malul kuhli. Iktihal adalah menggunakan celak. Jadi Nabi besar Muhammad SAW beliau menggunakan celak. Nabi pakai celak, walaupun mata beliau sudah indah, mata beliau sudah bersih, mata beliau jernih. Bagaimana tidak, mata beliau mata yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, ma zaghal basaru wa ma tagha. Pujian Allah untuk mata Nabi Muhammad SAW. Jadi masih kita kembali ke pembahasan kemarin. Orang yang mengatakan Nabi tidak sempurna itu memang orang bodoh itu. Yang tidak mengatakan Nabi tidak sempurna, yang mengatakan Nabi tidak sempurna. Mata Nabi dipuji sama Allah dalam Al-Quran. Walaupun begitu masih beliau menggunakan celak. Bagaimana Nabi menggunakan celak? Dan ketika Nabi menggunakan celak, berarti celak sunnah buat kita. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza iktahal, Nabi itu kalau menggunakan celak, ja'ala fi ainin itsnatain. Nabi pakai di satu mata dua kali, di mata sebelahnya juga 2 kali. Jadi satu mata 2 kali celak, satu mata 2 kali celak, 2 kali gagang celak itu. Wa wahidatan bainahuma, dan selesai ya. Jadi baik, nanti semua bakal dijelaskan lagi. Baik caranya sekali di sini, kemudian sekali di kiri. Jadi sekali mata kanan, habis itu sekali di mata kiri. Yang kedua di mata kanan, yang kedua di mata kiri, atau langsung kanan semua 2 kali, habis itu kiri 2 kali. Yang terakhir yang kelima Nabi jadikan untuk kedua-duanya. Jadi 5 kali Nabi menggunakan celak, 2 kanan, 2 kiri, yang terakhir 1 buat kanan dan buat kiri. Jadi witir, terganjil, genap. Nah ini sunnah atau ini cara pertama
dalam satu riwayat ketika Nabi menggunakan celak. Ya. Jadi satu mata dua kali celak, satu matanya lagi kiri dua kali pakai celak. Celak terakhir yang kelima untuk dua mata. Jadi satu kali, yang kedua, atau satu dua, kemudian yang terakhir buat kedua-dua. Fal majmu'u witrun. Nah, jadi kalau dikumpulkan semua berjumlah witir ganjil. Wa huwa khamsatu marawid. Marawid itu jamak dari mirwad. Mirwad itu gagang celak itu mirwad. Gagang celak itu namanya mirwad. Gagang celak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza iktahala witran. Nabi kalau menggunakan menggunakan celak itu kata perawi ini, yaitu sahabat yang bernama Uqbah bin Amir, itu pasti witir. Wa idza istajmara witran. Kalau Nabi menggunakan bukhur itu juga 3 kali. Nah, cuman Al-Fakir masih bingung. Ini menggunakan bukhur 3 kali maksudnya seperti ini, sekali, 2 kali, 3 kali, atau dihirupnya 3 kali. Wallah alam. Kita masih belum menemukan bagaimana caranya itu. Nah, yang penting kita tahu istajmarat artinya menggunakan bukhur. Jadi menggunakan bukhur ini sunnah Nabi. Menggunakan bukhur ini kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam mukhulah. Nabi itu memiliki mukhulah, tempat celak. Jadi Nabi bukan hanya bercelak, tapi beliau juga memiliki tempat celak. Yaktahilu minha kulla lailah. Nabi menggunakan celak setiap malam sebelum tidur. Nah, jadi Nabi pakai celak itu malam sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena li'annahu abqa lil 'ain. Karena pakai celak di waktu malam lebih lama, lebih awet. Celaknya dan cepat hilang. Kemudian alasan yang kedua, wa amkanu fis siraya ila tabaqatiha. Alasan kedua, menggunakan celak di waktu malam itu lebih cepat celaknya tadi masuk ke dalam mata. Kenapa lebih cepat di waktu malam? Karena mata malam ketutup, ya kita tidur, tertutup. Nah, pas mata ketutup, celak ini lebih cepat masuk ke dalam mata. Jadi bagus menggunakan celak, itu faedah kesehatannya untuk menjaga mata kita. Jadi yang rutin, kalau ada yang rutin pakai celak itu biasanya matanya bagus, sehat. Nggak perlu pakai mata, insya Allah. Kalau dia rutin pakai celak. Di waktu malam, sunnah Nabi. Kenapa malam tadi? Kalau di waktu malam, celaknya biar lebih cepat masuk ke dalam mata dan lebih awet, karena malam kita kan tidur, nggak kemana-mana, tidak kena baju gitu. Salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Nabi menggunakan celak 3 untuk mata kanan, 3 untuk mata kiri. Nah, kalau riwayat ini berarti 6. Kalau riwayat tadi kan tidak, 5. 2 kanan, 2 kiri, kemudian yang kelima untuk kedua-duanya. Kalau ini tidak. Kalau riwayat ini 6. 3 kanan, 3 kiri. Caranya juga sama. Ada riwayat yang mengatakan 1 kanan, 1 kiri, 2 kanan, 2 kiri, 3 kanan, 3 kiri. Ada yang mengatakan tidak. Yang kanan dulu diselesaikan 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Itu semua
ada riwayat yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi menggunakan celak ini sunnah. Niatnya untuk menghiasi muka kita, ya, tazyin. Allah perintahkan dalam Al-Quran, "Khudhu zinatakum." Ya, bahwasanya kita ini ya memang lanang itu jangan sampai cak betina, bersolehnya itu. Ya, cuman bukan artinya lanang itu kudel itu. Tetap harus rapi, harus wangi, bersih. Apalagi ketika ke masjid, ke majelis taklim, ke tempat-tempat yang bersih, yang baik. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau sebut itu di awal-awal. Kata beliau termasuk adab berzikir, yang zikir itu harus bersih. Kadang kita lupa itu, semangat zikir, gamisnya kotor, nggak mandi berhari-hari, maaf mulutnya bau, nggak marah malaikat. Karena malaikat itu juga senang dengan wangi-wangi yang harum, yang wangi. Bau-bau yang wangi ini senang malaikat. Setan dan arwah-arwah yang jelek tidak senang dengan bau-bau wangi yang berlari mereka. Makanya itu kata Imam Nawawi, termasuk adab berzikir, dan adab berzikir itu biar cepat dikabulkan oleh Allah, biar cepat diterima. Yang berzikir itu harus bersih di tempat yang bersih. Itu di Azkar Imam Nawawi sebutkan di awal-awal. Jadi termasuk adab berzikir, yang zikirnya harus bersih di tempat juga yang bersih. Bukan Allah butuh tempat, bukan, hasya, naudzubillah, Allah tidak butuh dengan tempat. Tapi biar hajat kita cepat dikabulkan. Imam Nawawi menyebutkan alasannya. Alasannya, kata Imam Nawawi, itu sebagai tanda bentuk kita hormat kepada Allah. Kita mengagungkan Allah. Ketika kita mau beribadah, tempat tadi kita bersihkan. Itu buat apa? Berarti menunjukkan kita ini menghormati Allah. Kita pakai pakaian yang rapi, yang sopan, yang bersih. Menunjukkan kita menghormati Allah. Bukan Allah butuh dengan tempat. Hasya wa kalla. Tapi itu sebagai tanda takzim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat pakai celak az-zina, untuk rapi-rapi biar indah. At-tatabbu, yang kedua niat berobat. Nah, jadi pakai celak itu bagus untuk mata. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariquhu fil hadar, Nabi tidak pernah meninggalkan fil hadar. Fil hadar itu ketika beliau berada di rumah di kota Madinah. Au fis safar, atau ketika beliau lagi pergi dari kota Madinah. Apa yang tidak pernah ditinggalkan sama Nabi? 5 hal tidak pernah ditinggalkan sama Nabi. Yang pertama, al-mir'ah, kaca. Kaca itu tidak pernah ditinggali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mukhulah, ya kaca buat apa? Pernah kita sampaikan, bahkan Nabi itu pernah berkaca di pantulan air untuk menunjukkan rapi belum. Jadi ngadepin orang itu dengan penampilan yang bersih, yang rapi, ada yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mukhulah, kemudian yang kedua adalah tadi celak. Jadi tidak pernah ditinggalkan sama Nabi di mahal, artinya kemanapun Nabi berada selalu dibawa celak, kaca yang pertama. Kemudian al-mukhulah, celak. Al-mushtu atau al-mishtu, sisir.
Wasiwak, sisir untuk merapikan. Rambut Nabi panjang, janggut Nabi juga panjang. Itu semua harus dirapikan. Nah, ngerapikinnya pakai itu. Wal midra, midra itu dari besi, ya, sesuatu dari besi yang mirip dengan sisir, itu midra. Al midra itu seperti sisir, ini disebutkan. Wal midra syai'un yu'malu min hadid atau khashab. Midra ini sesuatu yang dibuat dari besi atau khashab atau dari kayu. Nah, ala syakli sinnin min asnanil mushti wa atwala minhu. Bentuknya seperti sisir. Bentuknya cak sisir, cuman dari besi atau dari kayu. Wa atwala minhu, dan lebih panjang dari sisir. Jadi kayak edisi panjang dari sisir, itu midrol. Yusarrahu bihi asy'aru al-mutalabbid, digunakan untuk rambut yang sangat berikel, rambut yang panjang, yang misalkan lagi ikelnya rambutnya. Nah, itu bukan pakai sisir biasa. Kalau dulu pakainya apa? Midro pakainya. Wa yasta'miluhu man la mushtalah, dan dipakai biasanya sama orang yang tidak punya sisir. Jadi midro ini seperti sisir tapi lebih panjang, lebih besar. Untuk rambut yang lebih panjang dan rambut yang lebih ikel. Karena itu dia dibuat dari besi atau dari kayu, lebih kuat jadi. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, bahwasannya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, iqtahilu bil ismit. Kata Nabi, pakailah kalian itu celak dengan ismit. Ismit itu warnanya agak kemerah-merahan. Beda sama celak, ya. Ismit beda sama celak. Kalau celak itu kan hitam, ya. Kalau ismit tidak hitam. Dia ada hitamnya, cuman kemerah-merahan. Warnanya itu kemerah-merahan. Ismit. Jadi selain Nabi menganjurkan pakai celak, juga ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk menggunakan ismit. Sama, ya cara makin cak mana sama, cak pakai celak. Cuman kalau celak itu warnanya hitam, kalau ismit ini warnanya agak kemerah-merahan, banyak jualannya. Ya. Lihat tempat-tempat belanja hadiah umroh itu ada pasti celak, ismit, ada kan? Kata Nabi, pakailah ismit fa innahu yajlul basar, karena sesungguhnya ismit ini menerangkan mata, menguatkan pemandangan dari mata kita. Wa yumbitu sya'ar, dan menumbuhkan rambut atau bulu. Bulu apa ya? Bulu mata. Bulu mata ini, kalau yang maki celak atau maki ismit tadi, itu lebih lebat bulu matanya. Kenapa disebutkan nama Syekh Lahji? Kata Syekh Lahji, sesungguhnya mata ini bisa melihat karena ada bulu mata. Kalau tidak ada bulu mata, mata kita tidak bisa melihat. Li'annal ash'ar sitrun lin-nadhir, walaulaha lam yaqwa an-nadhir 'ala an-nadhar. Kalau tidak ada bulu mata ini, maka mata tidak sanggup untuk melihat.
Fa innama ya'malu nadhirul ain min tahti sya'ar. Karena sesungguhnya mata ini bisa berfungsi ketika ada bulu mata. Nah, jadi itu maksud Nabi. Pakailah ismit karena sesungguhnya ismit ini menumbuhkan bulu menumbuhkan rambut atau bulu, yang dimaksud bukan bulu sebadan, tapi maksudnya bulu mata. Dan boleh kita pakai sendiri, boleh kita dipakaikan, ya. Ngeri nggak akan pakai dewek, ya sudah, ya, minta pakaikan. Dapat sunnahnya dapat. Ini nggak mesti pakai sendiri, dipakaikan juga dapat sunnah. Qala al-Bajuri, berkata al-Imam al-Bajuri dalam kitab beliau Hasyiah ala Syarh Syama'il. Beliau ini Imam Bajuri punya syarah Syama'il At-Tirmiziyah. Imam Bajuri yang kita punya fikihnya Hasyiah Bajuri. Nah, beliau luar biasa Imam Bajuri ini, ya. Punya karangan di fikih Hasyiah Bajuri. Punya karangan di Syarah Burda. Beliau punya Syarah Burda. Beliau juga punya karangan di Tauhid, Syarah Jauharatul Tauhid. Beliau juga punya karangan ini, Syarah Syama'il At-Tirmizi. Ini termasuk ulama Syafi'iyah yang terkenal di abad-abad terakhir adalah Al-Imam Al-Bajuri. Karena beliau di abad 11 atau abad 10 atau 11 Imam Bajuri. Qala al-Bajuri al-mukhatabu bidzalika al-asihha. Al-Imam Bajuri berkata, yang diajak bicara oleh Nabi, artinya yang dianjurkan oleh Nabi untuk menggunakan ismit atau celak adalah al-asihha, orang-orang yang matanya lagi sehat. Amal ainul maridah, adapun orang yang matanya lagi sakit, lagi abang, lagi bengkak matanya, itu faqat yadurruha al-ismit, terkadang malah bahaya pakai ismit. Nah, jadi yang diajak bicara sama Nabi ini yang matanya lagi sehat. Jadi sebelum sakit pakai ismit, pakai celak. Kebetulan lagi sakit, jangan pakai dulu. Takutnya nanti malah bahaya. Itu kata Imam Al-Bajuri. Nah, jadi ya sunnah Nabi itu harus ada aturannya juga kita makainya. Sunnah Nabi atau Nabi nganjurkan makan habbatus sauda. Makan dia habbatus sauda tiap hari 5 sendok. Ya udah bagus. Naik darahnya. Ada aturannya. Sebanyak apa habbatus sauda? Cuman seujung jari. Wadah. Ini barusan kita baca tadi. Kurma campur habbatus sauda, jintan hitam habbatus sauda, campur susu, itu bagus untuk kolon. Kolon itu untuk orang yang punya masalah asam lambung. Get, kolon, asam lambung, mah, macam-macam. Itu bagus. Habba sauda, jintan hitam, kurma, pakai susu. Jadi ada aturannya. Kurma, sunnah, makan kurma. Sebok sehari habis tiap hari. Jangan. Asal, madu, bagus. Tiap hari 5 gelas minum madu. Ada aturannya. Ya. Jadi walaupun itu perintah Nabi, jika cak malu Nabi makan habbatus sauda, kurma, rutop, bagus. Tapi untuk orang yang baru sakit, Nabi pernah melarang Sayyidina Ali mau makan rutop. Padahal rutop makanan yang disukai oleh Nabi. Kurma yang belum matang nih, rutop agak keras masih. Nabi lagi makan.
Sayyidina Ali baru habis sakit, belum sehat nian, nak makan, dilarang sama Nabi, jangan Ali. Kau itu masih baru baik, belum sehat nian, pencernaannya masih belum stabil, jangan makan rutop, perutmu belum bisa sanggup, panas rutop itu. Padahal rutop sunnah makan rutop. Nabi senang. Jadi ada aturannya. Jadi bukan artinya kita dalam sunnah Nabi makan berlebihan, tidak. Tentu ada aturannya, ada aturannya. Hanya kamu yang ngerti. Oke, tadi kita baru dengar, yang baru baca, kurma habbatus sauda dinikah sama susu. Tapi bukan di jus, dimakan itu. Karena sebagian ulama mutaakhir sekarang kedokteran ngomong, profesor-profesor kalau di jus khasiatnya hilang. Jus itu kan seperti besi ya. Jadi buka kurmanya, taburkan bintang hitam, tuang susu sedikit. Susu, jangan banyak-banyak. Nabi suka susu 2 liter tiap hari. Bengkak badannya, tidak bagus juga. Jadi semua ada aturan. Jadi di sini Al-Imam Al-Bajuri beliau mengatakan yang dianjurkan untuk menggunakan celak itu adalah, atau yang diajak Nabi bicara ini, orang yang matanya seger atau sehat, bukan yang sakit. Wahwa al-ithmit itu adalah hajarul kohli al-ma'diniyu al-ma'ruf, batu celak. Jadi ismit itu dari jenis celak, cuman beda macam itu. Al-ma'din itu berarti batu yang ditambang dari bawah tanah. Al-ma'ruf yang terkenal, wa ma'dinu bil masyriq, di daerah timur, kata beliau, banyak tambangnya. Wahwa aswadu yadribu ila humrah. Ismit ini warnanya hitam tapi kemerah-merahan. Nah, di sini Al-Imam Al-Hifni mengatakan, jadi terkadang ada penyakit mata yang malah obatnya juga ismit. Jadi intinya kata beliau, tanya ke dokter. Ini mataku sakit ngapo? Kalau pakai ismit bagus gak? Kalau kata dokter jangan begitu. Karena kata beliau terkadang ada beberapa penyakit mata yang obatnya juga ismit. Wa qala ba'da qawlihi yajlul basar. Wa qala al-Imam Al-Bajuri berkomentar dari sabda Nabi tadi, fa innahu yajlul basar, membuat mata terang dalam melihat, pakai celak atau ismit. Wa hada idak tahala bihi man tadahu, kalau orang yang sudah biasa memakainya. Jadi kalau yang sudah biasa pakai ismit, itu yang akan membuat matanya lebih jernih. Wa ini tahala bihi man lam ya'tadhu, kalau orang yang pakai ismit belum terbiasa, ramidat ainuhu, terkadang malah matanya jadi sakit. Belum adaptasi jadi. Nah, jadi jangan heran kalau inti mau mulai pakai ismit, kok habis itu matanya merah. Nah, berarti itu nak adaptasi dulu. Kapan janji Nabi? Ya, Nabi kalau ngomong kan tidak mungkin salah. Tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Pasti berarti. Kalau tidak terjadi, berarti kita yang salah itu kita. Jadi kalau kita dengar Nabi ngomong, oh madu obat dari segala penyakit. Kita minum madu tetap sakit, berarti itu bukan madu, banyu pulau kali. Kan itu. Jadi kitanya yang salah. Tidak mungkin Nabi salah, tidak mungkin. Nabi tidak mungkin salah, Nabi tidak mungkin bohong. Jadi kata beliau, kata Nabi yang pakai ismit matanya akan jernih dalam melihat. Itu untuk orang yang sudah istiqomah. Yang belum istiqomah malah kata beliau, kadang-kadang malah sakit dulu matanya. Karena belum istiqomah. Ya jangan pantang mundur, lanjutkan. Ya, diriwayatkan ada satu perempuan, lupa Fajir saya dari Badui, dari kabilah Arab.
Betina ini diceritakan matanya itu bisa melihat pandangan yang sangat jauh di luar rata-rata, di luar rata-rata. Jadi dia makanya kabilah betina itu tidak pernah apa, tidak pernah diserang musuh. Dia tahu terus. Ya, kalau orang jarak pandangannya misalkan 100 meter, dia 1000 meter. Begitu. Jauh. Paul Fadil. Ada di tentang sejarah Arab. Ceritakan. Tidak pernah ada musuh yang berhasil menyerang kabilah itu. Ketahuan terus. Betina ini, oh, dari jarak berapa kilo lah tahu misalkan. Ada musuh yang bakal menyerang kita. Siap-siap. Masukkan kabilahnya. Sampai nggak ada satu kabilah yang cerdas, pintar. Atau kabilah ini kita maju menggunakan apa namanya rumput. Jadi macam TNI itu kalau lagi di kamuflase itu lagi nyamar di hutan. Maju pakai itu. Ini kali ngomong, aku melihat daun-daunan yang jalan menuju ke kita. Dia ketahui sama, nah dia tidak tahu itu. Wow. Pokoknya dia bisa nyingok ada daun yang jalan gerak pengen menghampiri kita. Akhirnya wong kabilahnya katanya yang percaya. Nah, karena musuhnya lebih cerdas, tahu, oh ini ada yang bisa melihat tajam. Kita pakai apa namanya daun-daunan itu jalan sambil pakai daun-daunan. Jadi betul dicerita ke kabilahnya, aku melihat pepohonan atau daun-daunan yang ingin mendekati kabilah kita. Ketahui kalau wong kabilahnya percaya, akhirnya betul subhanallah udah di depan kabilah baru dibuka kalau seragam tadi diserang, diserbu mereka, diincar betina itu sama kabilah yang menyerang tadi. Diincar, pas diincar ditangkap, dibunuh, dicongkel matanya. Subhanallah, pas dicongkel ternyata dalam itu isinya celak garam. Isinya celak. Jadi saking istiqomah betina tadi pakai celak, sampai matanya begitu tajam dalam melihat. Pas dicongkel, mata bagian belakang itu banyak celah. Itu dan tahunya ini penyebab dia penglihatannya tajam. Jadi itu apalagi ini sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW pasti benar. Al-Faslu Salis fi sifati sya'nihi sallallahu alaihi wasallam wa syaibihi wa khitabi berkaitan dengan rambut Nabi, uban Nabi, insyaallah akan kita kaji, kita bahas di pertemuan yang akan mendatang ba'dal Id setelah lebaran insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana